Ya, baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada kita semua. Pada topik kali ini saya beri judul Isa bukan Tuhan, Yesus bukan Nabi. Nah, kenapa demikian? Ini hanya eh, permainan kata saja. Namun kita akan lebih jelas lagi. Saya akan presentasikan di sini agar kita lebih memahami lagi. Oke, baik. Nama Yesus dalam berbagai bahasa, Yesus Kristus bahasa Indonesia, Jesus Christ bahasa Inggris, Isa Al-Masih bahasa Arab, Yesus Kristus bahasa Yunani, Yehosua Hamasia bahasa Ibrani. Ya, itu berbagai macam bahasa tentang Yesus Kristus ya. Nah, kita lanjut lagi. Kita mulai dari ajaran Islam tentang Isa Al-Masih. Saya kutip dalam Al-Quran. Isa putra Maryam, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya, yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya, maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu, sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, Dia dari anggapan mempunyai anak, miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Anisa 171. Nah, ini yang pertama saya berikan di sini adalah Isa putra Maryam. Oke. Selanjutnya, Isa mengadakan mujizat seizin Allah ya. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Roh Kudus, engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buayan setelah dewasa, dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat, dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya, dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala waktu engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Al-Maidah 110. Oke, yang kedua saya berikan di sini, menurut ajaran agama Islam, Isa mengadakan mujizat seizin Allah. Ya, kita lanjut lagi. Kita sedang membahas Isa Al-Masih ya. Nah, Isa Al-Masih adalah utusan atau nabi. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan
terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah atau Allah ya. Nah, ini utusan di sini sudah saya berikan. Berarti utusan itu adalah nabi ya. Kita tidak usah baca sampai selesai lagi karena tadi sudah dibacakan. Nah, ini yang ketiga, jadi Isa adalah nabi bagi agama Islam. Oke, Isa diciptakan oleh Allah. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Oke, ini diciptakan jadinya ya, ditulis di sini diciptakan. Nah, nanti kita akan perbandingkan juga dengan agama Kristen, ajaran tentang Isa Al-Masih atau kalau dalam bahasa Indonesianya Yesus Kristus. Kita lanjut. Yang kelima, Isa tidak mati dibunuh atau disalib. Ini kutipan lagi. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. An-Nisa 157. Oke, itu yang kelima. Isa tidak mati dibunuh ataupun disalib. Ini sekali lagi masih tentang ajaran Islam. Ya, jadi kita perhatikan bersama-sama. Isa putra Maryam, Isa mengadakan mujizat seizin Allah. Isa adalah utusan atau nabi. Isa diciptakan oleh Allah. Isa tidak dibunuh atau disalib. Nah, ini rangkuman ajaran Islam tentang Isa Al-Masih. Sekarang kita akan perbandingkan dengan ajaran Kristen tentang Yesus Kristus. Nah, yang pertama, Yesus anak Maria. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ya, Matius 1 ayat 18. Jadi Yesus Kristus seperti berikut penjelasannya adalah pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, itu yang pertama. Ajaran Kristen tentang Yesus Kristus yang kedua, Yesus mengadakan banyak mujizat. Tadi juga kita sudah baca tentang ajaran Islam bahwa Yesus mengadakan mujizat seizin Allah. Nah, di sini saya akan kutip beberapa. Yesus mengadakan banyak mujizat. Air menjadi anggur, orang lumpuh berjalan, ya keterangannya ada ya. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, Yohanes 5 ayat 1 sampai 9, mengusir setan, Markus 5 ayat 1 sampai 13, memberi makan 5.000 orang, Yohanes 6 ayat 1 sampai 14, menghentikan angin ribut, Markus 5 ayat 35 sampai 41,
membangkitkan orang mati. Yohanes 11 ayat 1 sampai 45. Oke, itu yang kedua. Selanjutnya, ajaran Kristen tentang Yesus. Yesus adalah Tuhan. Nah, tadi kita lihat bahwa Isa adalah nabi. Nah, sekarang Yesus adalah Tuhan. Oke, landasan firman Tuhan, Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke. Selanjutnya lagi, Yohanes 20 ayat 28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini pengakuan dari salah satu murid. Nah, ini yang diajarkan dalam kekristenan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan saya sudah pernah juga membahas tentang video ini, alasan-alasan kenapa Yesus adalah Tuhan, sudah saya bahas ya, nanti bisa dicek kembali. Oke, ini yang ketiga. Yang keempat, Yesus tidak diciptakan. Kalau tadi diciptakan, kali ini Yesus tidak diciptakan. Kenapa? Alasannya orang Kristen mengajarkan Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, ya, rupa Allah, perhatikan, tidak menganggap kesetaraan, ada kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oke, ini ada ayatnya, ya, bahkan mati sampai di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Oke, jadi Yesus tidak diciptakan, tetapi dia adalah Allah yang inkarnasi, ya, kalau kita bahasa dalam kekristenan, menjadi sama dengan manusia. Oke, yang terakhir, yang kelima, Yesus mati di kayu salib. Matius 27 ayat 32 sampai 44. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang di sana menghujat dia dan menggelengkan kepala. Ya, oke. Kita lihat di sini bahwa ada bukti di dalam Alkitab tertulis bahwa Yesus mati di kayu salib. Nah, selanjutnya mereka berkata, ayat 40, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari,
selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ayat 43, ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini tentang Yesus mati di salib. Nah, ajaran Kristen tentang Yesus adalah Yesus anak Maria, Yesus banyak mengadakan mujizat, Yesus adalah Tuhan, Yesus tidak diciptakan, Yesus mati di salib. Oke. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Ya, kita perhatikan baik-baik. Yang pertama, ini dari sisi Islam, Isa putra Maryam, di Kristen, Yesus anak Maria. Yang kedua, Isa mengadakan mujizat seizin Allah, Yesus banyak mengadakan mujizat. Yang ketiga, Isa adalah utusan Nabi, Yesus adalah Tuhan. Ya, jadi Isa adalah utusan ya, dia hanya sekedar nabi. Sedangkan di Kristen, Yesus adalah Tuhan. Isa diciptakan Allah, Yesus tidak diciptakan tetapi inkarnasi. Ya, ini bahasa kekristenan ya. Oke, yang kelima, Isa tidak dibunuh atau disalib. Kristen, Yesus disalib. Jadi inilah ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan tentang Islam dan Kristen di dalam ajaran-ajarannya. Oke, jadi memang cukup berbeda ya ajaran-ajaran dari agama Islam dan agama Kristen tentang Isa Al-Masih dan Yesus Kristus. Oke, sebagai penutup, Yesus Kristus dan Isa Al-Masih sama dalam hal nama dan gelar secara bahasa. Jadi kita tahu bahwa tadi ada kesamaan-kesamaan, terutama itu kesamaannya di dalam bahasa yang sudah saya paparkan tadi. Yesus Kristus dan Isa Al-Masih beda dalam ajaran dan keyakinan. Jadi Yesus Kristus itu yang kita sudah perhatikan tadi diajarkan oleh orang Kristen adalah sebagai Tuhan. Sedangkan orang Islam atau Muslim itu Isa Al-Masih adalah nabi atau utusan Allah. Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah tokoh yang luar biasa dan tertulis dalam dua kitab, Al-Quran dan Alkitab. Nah, jadi ini adalah tokoh yang luar biasa. Yesus Kristus dan Isa Al-Masih pernah hidup di dunia dan diakui dalam sejarah di luar kitab suci. Ya, jadi Yesus Kristus itu diakui juga ya di dalam sejarah. Kita punya beberapa buku-buku, bisa dicek juga fakta-fakta tentang Yesus ya. Nah, oke. Jadi dengan adanya presentasi ini memang kita melihat bahwa ada perbedaan yang cukup besar ya tentang Yesus Kristus dan Isa Al-Masih dalam hal pengajaran atau ajaran dari agama-agama baik Kristen maupun Islam. Nah, di sini saya tekankan kepada kita semua tentang toleransi. Sebagai orang yang beragama dan belajar kitab suci, marilah kita hidup bertoleransi. Meskipun kita berbeda secara keyakinan,
atau agama, suku, dan budaya. Jadi biarlah kita semua tetap bertoleransi di dalam hidup beragama, terutama kita di dalam bangsa ini, bangsa Indonesia yang adalah NKRI, dan kita percaya bahwa agama itu adalah indah ketika kita menjalankannya dan melakukannya dengan baik. Oke? Biarlah presentasi ini bisa memberikan kita pemahaman tentang Yesus Kristus dan Isa Al-Masih, bahwa mereka adalah tokoh dalam Alkitab dan Al-Quran, dan biar kita jangan saling menyinggung, karena kita percaya bahwa kita mengikuti orang-orang yang luar biasa, ya, di dalam tokoh-tokoh agama, di dalam kitab suci juga mengajarkan bahwa kita harus menjadi orang-orang yang luar biasa. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.